Pertama, apa hukumnya kita mengangkat orang yang sebetulnya dia tidak layak, ya kemudian dia angkat karena ada unsur yang lain, nepotisme dan semisalnya. Itu tentu tidak boleh, dia berdosa. Dan itu bisa jadi dia penyebab dosa itu. Jadi kalau misalnya ada orang nggak bisa berhaji, tidak sempurna hajinya, akibat petugas ini dan kita penyebabnya, kita yang menanggung dosanya juga. Ya karena kita penyebabnya, karena ada orang-orang semacam itu. Ya ada orang-orang semacam itu. Makanya ini penting juga kita kalau kita punya keluarga, punya saudara yang berhaji, ya dikasih edukasi sebelum berangkat. Ya dikasih edukasi. Jadi orang mengasih edukasi itu kasih yang buruk-buruk dulu, jangan nyaman-nyamannya. Kalau nyaman-nyaman itu alhamdulillah, ya hotelnya kayak gini nyaman. Tapi kasih yang buruk-buruk. Kalau ada kemungkinan buruk seperti apa, kemungkinan buruk seperti apa. Dan juga teman-teman itu bilang kalau kamu ada kendala, telepon saya, ya saya siap mengangkat dan semisalnya. Ya. Saya punya ya, keluarga berangkat umrah, berangkat haji, ya, kemudian dia wukuf Arafahnya salah. Wukuf Arafahnya ya beda, bukan Arafah. Ya, saya lihat mana. Saya terus dia nanya-nanya orang enggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Mungkin nggak paham bahasanya karena bahasa Indonesia apa macam. Terus dia telepon saya. Saya videokan di mana Anda berdiri. Saya mau lihat. Nah, saya lihat, oh ternyata bukan di Arafah, ya, bukan di tempat Arafah. Arafah saya suruh masuk sampai ada tanda ya bidayah ya mulai ya setar Arafah ya atau nihayah. Nah, itu Anda lihat di sana, ya. Alhamdulillah dia kan butuh kadang-kadang macam itu kita mengedukasi orang terdekat kita. Kadang dia bisa menelpon kita dari sini, dia di sana. Kita bisa mengarahkan, ya. Maka pemerintah ya dan yang lainnya yang memilih orang-orang semacam ini kalau seandainya ada kesalahan dan disebabkan karena orang-orang ini tidak kompeten dalam bidangnya, maka dia menanggung dosa. Dia menanggung dosa hal tersebut ya karena dia tidak memilih berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan ada unsur-unsur yang lain, dia berdosa. Kalau seandainya memilih demikian, maka bagus sebetulnya petugas haji itu orang-orang yang berpengalaman, mengerti medan dan semisalnya. Karena itu sangat membantu karena orang jamaah haji itu banyak masalahnya. Ya banyak masalahnya. Dan jamaah haji juga banyak jamaah haji kita tuh awam, nggak ngepaham apa-apa. Jadi dia pengennya apa? Haknya dia dipenuhi. Nggak ada kereta, nggak ada bis, nggak mau dia berangkat. Kadang ada sebagian demikian. Kenapa? Karena ini juga kita pahamkan. Kadang ada unsur di luar teknis yang tidak bisa dijelaskan. Maka harus dijelaskan. Nanti masalah-masalah berhitung-hitungan karena belakangan, yang penting haji sah dulu. Ya, harus demikian. Jadi harus dijelaskan demikian. Ya. Kadang sebagian orang tidak paham. Nah, terus bagaimana jamaah haji yang tidak paham ini? Apakah dia dikatakan berdosa karena dia tidak mau jalan? Dia tetap ya ngomel-ngomel dan bisa. Kalau dia jahil, dia tidak kita katakan berdosa karena dia jahil. Dan kebanyakan rata-rata masyarakat kita tidak mengerti, maka dia tidak berdosa. Yang seharusnya dia bisa jalan, tapi karena dia nunggu bis, karena dia tidak paham, dia nyangkanya apa, dan tidak ada yang memahamkan dia, maka dia tidak berdosa insyaallah. Ya mereka insyaallah ya ditulis pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dianggap berhaji. Wallahu a'lam.